Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita belajar, yuk mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang seni budaya dan prakarya, atau biasa disingkat SBDP. Nah, pada materi SBDP kali ini kita akan membahas tentang panjang dan pendek bunyi pada lagu Peramah dan Sopan bersama Ustazah Yani. Sebelumnya Ustazah mau bertanya dulu nih, apakah teman-teman ada yang mempunyai hobi bernyanyi? Nah, saat bernyanyi kita harus memperhatikan panjang dan pendek bunyi pada lagu ya, supaya lagu terdengar merdu dan indah. Mari kita mengenal panjang dan pendek bunyi dalam sebuah lagu. Pada saat kita menyanyikan sebuah lagu, ada lirik yang terdengar panjang dan ada lirik yang terdengar pendek. Panjang dan pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dikenal juga sebagai pola irama. Pola ini berjalan menurut birama atau kuat dan lemahnya bunyi dalam suatu lagu. Sekarang yuk kita simak cara bernyanyi lagu Peramah dan Sopan. Nah, itu tadi cara menyanyikan lagu Peramah dan Sopan. Apakah teman-teman sudah bisa? Nah, sekarang kita bahas yuk. Di sini Ustazah sudah ada lirik lagu Peramah dan Sopan, ya. Oke, kita perhatikan ya. Sebelum kita membahas panjang dan pendeknya bunyi pada lagu ini, Ustazah mau bertanya nih. Perhatikan deh, dalam lirik lagu ini ada sifat baik dan sifat tidak baik. Apa teman-teman tahu apa saja sifat tidak baik pada lagu ini? Ya, betul sekali, yaitu sifat congkak dan sifat sombong. Nah, kalau sifat baiknya apa saja ya? Masya Allah, betul banget, yaitu tidak pernah bohong atau jujur, rajin, ramah, dan sopan. Nah, teman-teman bisa tiru sifat baik pada lagu ini ya. Nah, sekarang yuk kita bahas panjang dan pendeknya bunyi pada lagu ini. Nah, yang Ustazah tandai ini itu adalah disebut notasi angka. Dalam sebuah lagu pasti memiliki notasi angka. Kita coba perhatikan ya notasi angka pada lagu ini. Nah, di sini yang Ustazah lingkari ada angka 6 dan angka 7. Nah, di atas angka 6 dan angka 7 ini terdapat garis. Sehingga angka 6 dan angka 7 ini memiliki arti setiap angkanya bernilai setengah ketukan atau disebut nada pendek. Selanjutnya, pada notasi angka ini juga terdapat angka 1 yang di atasnya ada titik dan angka 5. Nah, apakah teman-teman ada yang tahu perbedaan yang Ustazah lingkari sebelumnya? Nah, betul ya. Jika yang sebelumnya angka 6 dan angka 7 itu di atasnya ada garis, di sini angka 1 titik dan angka 5-nya tidak memiliki garis di atasnya. Nah, maka jika di atasnya tidak ada garis, setiap angka itu bernilai 1 ketukan atau disebut nada panjang. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah paham apa perbedaannya nada pendek dan nada panjang? Nah, perbedaannya bisa dilihat dari notasi angkanya ya teman-teman ya. Jika di atas angkanya memiliki garis, maka setiap angka itu bernilai setengah ketukan. Nah, jika angkanya di atas angkanya tidak ada garis, maka setiap angkanya bernilai 1 ketukan, ya. Kita bahas liriknya sambil menyanyikan kembali lagunya ya. Bukan yang congkak. Pada penggalan kata bukan yang, nah notasi angkanya di atas angkanya itu terdapat garis. Maka
penggalan bukan yang dinyanyikan dengan nada pendek ya, karena di atas angkanya ada garis. Nah, selanjutnya untuk penggalan congkak, karena di atas notasi angkanya tidak terdapat garis, maka congkak dinyanyikan dengan nada panjang ya. Oke, untuk lirik selanjutnya, bukan yang sombong. Ini juga sama seperti lirik yang sebelumnya, bukan yang. Nah, karena notasi angkanya terdapat garis di atasnya, maka bernilai setengah ketukan atau dinyanyikan dengan nada pendek. Nah, pada penggalan kata sombong, nah karena di atas notasi angkanya tidak terdapat garis, maka penggalan kata sombong dinyanyikan dengan nada panjang. Seperti itu ya anak-anak Soli. Oke, untuk lirik selanjutnya, yang disayangi handai dan taulan. Nah, untuk lirik yang ini, apakah teman-teman sudah bisa mana yang termasuk nada pendek dan lirik mana yang termasuk nada panjang? Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi, mari kita latihan soal ya. Nanti teman-teman memberi tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan memberi tanda garis pada bagian yang dinyanyikan panjang. Di sini sudah Ustazah berikan contoh ya untuk lirik baris yang pertama, bukan yang congkak. Nah, seperti tadi kita sudah bahas ya, kata bukan yang itu dinyanyikan dengan pendek, maka kita memberi tanda titik. Nah, sedangkan untuk congkak, nah itu karena dinyanyikan dengan nada panjang, maka kita memberi tanda garis ya. Begitu pula dengan yang baris kedua ya, hampir sama dengan yang baris pertama. Oke, selanjutnya untuk yang baris ketiga, yang disayangi handai dan taulan. Nah, di sini juga sama ya. Jika liriknya dinyanyikan dengan nada pendek, maka dikasih tanda titik. Jika dinyanyikan dengan nada panjang, maka diberi tanda garis ya. Oke, nanti coba anak-anak Soli di rumah untuk memberi tanda titik atau garis pada titik-titik di baris keempat dan kelima ya. Itu tadi penjelasan tentang panjang dan pendek bunyi pada lagu. Sekarang tugas Ananda di rumah yang pertama, Ananda menyanyikan lagu Peramah dan Sopan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Lalu dikirim melalui voice note kepada guru kelas masing-masing ya. Untuk kelas 2A dikirim ke Ustazah Yani dan untuk kelas 2B dikirim ke Ustazah Diah ya. Selanjutnya, untuk tugas yang kedua, Ananda memberi titik pada lirik yang dinyanyikan dengan pendek dan memberi tanda garis pada lirik yang dinyanyikan dengan panjang pada mode halaman 2 ya. Cukup sekian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktunya ya anak-anak Soli. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.